Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Bu Atin Fatimah, guru SMP Negeri 2 Garut. Sekolahnya para juara. Dalam mata pelajaran matematika masih membahas tentang pecahan. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengubah bentuk pecahan. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa pecahan terdiri dari pecahan biasa, campuran, desimal, persen, dan yang lainnya. Maka di sini Ibu akan bahas bagaimana cara mengubah bentuk pecahan yang satu ke bentuk lainnya. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa pembahasan tentang pecahan begitu terperinci pada video-video yang saya buat? Padahal di buku pegangan siswa tidak dibahas. Ini dikarenakan tujuannya untuk membantu menyiapkan materi prasyarat peserta didik dalam menyelesaikan masalah pecahan. Bisa kalian ketahui di buku matematika siswa terdapat berbagai pertanyaan mengenai bilangan pecahan ini. Bisa kalian simak ya. Nih, di buku siswa ada beberapa latihan yang mengharuskan kalian memahami tentang bagaimana mengubah pecahan, memahami tentang bilangan desimal, dan lain-lain. Simak baik-baik ya. Siapkan catatan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai mengubah bentuk pecahan. Dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Hal yang harus kalian pertama kali dilakukan adalah kenali pecahan biasa yang dapat diubah ke pecahan campuran. Yang seperti apa? Yaitu pecahan yang memiliki pembilang lebih dari penyebut. Sebagai contoh, 4/3, 7/2, 11/4, 65/7, dan lain-lain. Cara mengubah pecahan biasa ke campuran. Agar lebih memahami prosedurnya, simak baik-baik contoh berikut. Sebuah pecahan biasa, yaitu 43/5, akan diubah ke bentuk pecahan campuran. Di sini 43 berlaku sebagai bilangan yang dibagi dan 5 sebagai pembaginya. Diubah ke hasil pembagian dengan pembaginya yaitu 5 dan nanti sisa pembagiannya disimpan di atasnya. Cara yang pertama, coba perhatikan 43/5 artinya 43 dibagi 5. Diperoleh hasil pembagiannya 8 dan sisa pembagiannya 3. Sehingga 43/5 berubah menjadi 8, 3/5. Cara yang kedua dengan mengubah 43 menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama merupakan kelipatan 5 yang terbesar yang mendekati angka 43. Dan kelompok 2 adalah sisanya, artinya bilangan yang kurang dari 5. Kemudian diubah menjadi 40 tambah 3/5 dan menjadi 40/5 ditambah 3/5 sama dengan 8 ditambah 3/5 atau 8 3/5. Contoh yang kedua, 72/7. Kita lakukan cara yang pertama dengan membagi kurung. 72 dibagi 7. 7 dibagi 7, 1. 1 kali 7, 7. 7 dikurangi 7, 0 ya, nggak usah ditulis. 2-nya turun. 2 dibagi 7, 0. 0 kali 7, 0. Sisanya 2. Maka ini merupakan hasil dan ini merupakan sisa pembagian. Sehingga 72/7 bisa kita tulis menjadi 10, 2/7. Pernya ini merupakan penyebut atau pembagi. Nah, untuk cara yang kedua, kita bedakan warna ya biar jelas. 72/7 kita ubah 72-nya ini dikelompokkan menjadi kelompok pertama merupakan kelipatan 7 terbesar yang mendekati angka 72 dan kelompok kedua adalah sisanya yaitu bilangan yang kurang dari 7. Coba 72 itu berapa tambah berapa? Ya jelas ini 70 ditambah 2 ya. Sehingga diperoleh 70/7 ditambah 2/7 sama dengan 10 ditambah 2/7 atau bisa kita tulis 10 2/7. Hasilnya sama. Ubahlah pecahan berikut ke bentuk campuran.
17 per 3, 27 per 4, 37 per 5, 50 per 6, 59 per 7, dan 100 per 22. Ya, kita coba bagaimana cara menyelesaikan soal ini. 17 per 3 bisa kalian bagi 17 dengan 3. Berapa coba? Dapat 5 ya. Nah, 5 kali 3, ini 17 dibagi 3. Sekarang 5 kali 3 kita dapatnya hasilnya 15. Masih ada sisa ya. Sisanya 2. Berarti 5, 2 per 3. Nah, ini pecahan campurannya. Sekarang selanjutnya 27 per 4. 27 dibagi 4, 6 ya. Untuk melihat sisanya, kalian tahu 6 kali 4 berapa? 24. Maka sisanya 3. Berarti hasilnya 6, sisanya 3. Nah, sementara penyebutnya tetap 4. Dan yang berikutnya 37 per 5. Ini hasilnya 7. Kalian tahu 7 kali 5 kan 35 ya. Berarti bersisa 2. Nah, hasilnya tadi adalah 7, sisanya 2. Berarti 7, 2 per 5. Gitu ya. Atau cara yang kedua, ini dihapus saja. Untuk cara yang kedua, mari kita coba lakukan cara yang berbeda agar kalian bisa menggunakan cara manapun ya. Atau bisa juga kalian kerjakannya begini. 17 per 3, seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. 17-nya kita ubah menjadi kelipatan 3 yang dekat dengan 17. Dan sisanya 15 ditambah 2 ya. Berarti untuk tahu ini kalian harus hafal perkalian ya. Dan kita peroleh 15 dibagi 3 atau 15 per 3 ditambah 2 per 3 sama dengan 52 per 3. Yang kedua, ini cara yang berbedanya. 27 per 4 ini kita ubah kelipatan 4 yang mendekati 27 itu kan 24 ya. Sisanya 3. Nah, yang kalian lebih suka silahkan menggunakan cara yang mana ya. Langsung saja 6, 3 per 4. Ini langkahnya dilewat ya, satu tahapan dilewat. Selanjutnya yang 37 per 5 ini kita bisa ubah kelipatan 5 itu kan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ya yang dekat ya. 35 berarti sisanya 2, maka hasilnya adalah 7, 2 per 5. Gitu ya. Nah, untuk yang nomor sisanya ini silahkan kalian coba sendiri. Ingat ya, setiap kali kalian belajar dari video yang Ibu share ke kalian, tolong catat hal-hal yang pentingnya dan kemudian coba kerjakan soal-soalnya. Baik yang sudah dikerjakan oleh Ibu maupun yang belumnya. Ini untuk latihan kalian, yang ini hanya sebagai catatan kalian. Jadi tetap disalin di buku catatan kalian. Selanjutnya, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Sini sudah Ibu tulis ya, jadi tinggal Ibu jelaskan. 7 1 per 5. Caranya, kalau tadi kan dari pecahan campuran ke pecahan biasa, kita mengelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang satu kelipatan 5 yang mendekati angka pembilang, dan yang satunya lagi sisanya. Nah, sekarang dibalik ya proses bekerjanya. Kita buat 7 1 per 5 ini kan 7 ditambah 1 per 5 ya. 7 1 per 5 ini menjadi 7 ditambah 1 per 5. 7 ini sendiri apa? 7 kali 5 per 5 ya. Jadi 7 sendiri adalah 7 kali 5 per 5. Gitu ya, agar sama penyebutnya. Jadi proses ini disingkat sehingga kita langsung saja 7 kali 5 ditambah 1. Jadi 7 yang bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebut ditambah 1 per penyebutnya per 5. Maka diperoleh 7 kali 5-nya 35 ditambah 1 per 5 sama dengan 36 per 5. Nah, begitupun yang kedua, 8 2 per 3. 8 ini kita ingin ubah menjadi bilangan yang berupa bilangan A per B ya. Dengan penyebutnya 3, berarti sama aja dengan dikalikan 3 per 3. 8 kali 3 per 3 gitu ya. Diperoleh 8 kali 3 ditambah 2 per 3. Jadi 3 ini penyebut untuk masing-masing ya. Sama dengan 8 kali 3-nya 24, kemudian ditambahkan 2 per 3 sama dengan ini hasilnya 26 per 3.
maka 26/3 ini merupakan pecahan biasa dari bentuk pecahan campuran 8/2/3. Untuk sisanya yang ini, silahkan kalian coba sendiri. Ala bisa karena biasa ya. Kalau kalian tidak mau mencobanya, ya belum tentu kalian akan mampu menyelesaikannya. Jangan cuma dibayang-bayang, harus dilakukan, dikerjakan di buku catatan. Bentuk pecahan berikutnya yaitu desimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desimal artinya adalah persepuluhan. Jadi desimal itu bilangan pecahan yang penyebutnya berupa perpangkatan 10, ditulis dengan menggunakan tanda koma. Selanjutnya nilai tempat sebuah bilangan desimal. Di sini Ibu beri contoh bilangannya adalah 3725,149. 3 menunjukkan tempat ribuan. Artinya ini nilainya 3000 karena 3 kali 1000. 7 menunjukkan tempat ratusan. Jadi 10 pangkat 2 ya, 7 kali 10 pangkat 2. 2 puluhan, jadi 2 kali 10 pangkat 1. Dan 5 adalah satuan, berarti 5 kali 10 pangkat 0 atau 5 kali 1. Dan untuk angka di belakang koma, ini lihat ya, perpangkatan 10-nya itu berkurang 1, 1, 1. Ini 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0. Maka yang ini 10 pangkat negatif 1 atau 1/10. Jadi 1 ini merupakan bilangan persepuluhan. 1/10 gitu ya, 4/100, 9/1000. Bisa dipahami ya? Jadi kalau satu angka berarti per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000, 4 angka per 10.000, dan seterusnya. Jadi dari bilangan satuan, 1 angka ke kiri kali 10, 1 angka ke kanan dibagi 10. Bisa dipahami ya? Pada bilangan 0,2, ini artinya 2/10. 1,5 kita abaikan tanda koma dan kita lihat untuk angka di belakang komanya. Kalau dia 1 angka, maka penyebutnya 10. Jadi 15/10. 2,35 berarti 235/100. Kenapa per 100? Karena 2 angka di belakang koma. Dan yang keempat, 42,412 sama dengan 42.412/1000 ya, karena angka di belakang komanya 3. Mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, 0,2 itu artinya 2/10. Tetapi kita tahu 2/10 ini belum sederhana. Mengapa belum sederhana? Pada pembahasan tentang pecahan sederhana atau menyederhanakan pecahan, kalian telah tahu bahwa bentuk pecahan sederhana itu bila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki EVB selain 1. Karena 2 dan 10 memiliki EVB yang lain selain 1 yaitu 2, berarti ini harus kita sederhanakan dengan cara dibagi oleh 2 masing-masing pembilang dan penyebutnya. Diperoleh 1/5. Jadi 0,2 itu sama dengan 2/10 sama dengan 1/5. 1,5 ini juga sama dengan 15/10. EVB-nya adalah 5, jadi masing-masing dibagi oleh 5. Diperoleh 3/2. 2,35 sama dengan 235/100. Waktu menyederhanakan pecahan, Ibu juga sudah menjelaskan cara menyederhanakan dengan menggunakan sengkedan, yaitu dengan langsung membagi oleh EPB-nya. Atau langsung dibagi oleh faktor persekutuan yang paling besar dari kedua-duanya ya. Antara pembilang dan penyebut 235 dengan 100 bisa sama-sama dibagi oleh 5. Diperoleh 47, 100 dibagi 5, 20. Sehingga diperoleh pecahan sederhananya adalah 47/20. Contoh lain dengan sedikit cara berbeda. 5,12 ini sama dengan, kita pisahkan bilangan bulatnya dengan bilangan pecahannya. 5 ditambah 0,12. 5 ditambah, arti dari 0,12 adalah 12/100. Dan kita sederhanakan 12/100-nya menjadi sama-sama dibagi 4 ya, 3/25. Sehingga diperoleh 5, 3/25.
Cara lainnya, tadi bilangannya kan 5,12. 5,12 itu kita ubah menjadi 512 per 100. Kalau disederhanakan dengan cara dibagi 4, ini 4 ini merupakan EPB-nya. Peroleh 128 dan 25 ya penyebutnya. 25 pembilangnya 128. Dan jika kita bagi 128 oleh 25, hasilnya 5 dan sisa pembagiannya 3. Maka diperoleh 5 3 per 25. Menurut kalian cara mana yang paling mudah? Silahkan pilih ya. Tidak mesti cara yang ibu berikan. Kalau kalian punya cara sendiri, dipersilahkan. Berikutnya mengubah bentuk pecahan ke desimal. Di sini ibu bagi dua bagian. Yang pertama, jika penyebut merupakan faktor dari bilangan berpangkatan 10. Maksudnya di sini penyebutnya pembagi dari 10 atau pembagi dari 100, 1000 dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa bilangan desimal itu kan sama dengan bilangan per dari perpangkatan 10. Nah, ini caranya ya. Kalikan pembilang dan penyebut sehingga penyebut yang baru merupakan bilangan perpangkatan 10. Lalu kita ubah ke bentuk pecahan desimalnya. Contoh berikutnya 1/2. Untuk mengubahnya ke pecahan desimal, kita lihat bahwa 2 ini merupakan faktor dari 10. Agar menjadi 10, 2 dikali oleh 5, sehingga kalikan pembilang dan penyebutnya oleh 5. 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, sehingga setelah diubah ke bentuk 5 per 10, karena kita tahu ini berarti satu angka di belakang koma, maka angka 5-nya ini, si satuannya ya, ini 5 itu satuannya, harus berada di posisi ke-1 di belakang koma. Contoh yang berikutnya, 1/4. 4 faktor dari 100 atau 10 pangkat 2. Kan kita tahu 100 dibagi 4, 25 ya. Agar menjadi 100, 4 itu harus dikali oleh 25. Maka kita ubah 1/4 itu kali 25 per 25 diperoleh 25 per 100. Karena 5 ini adalah satuannya, maka dia letaknya harus berada di angka kedua setelah koma. Jadi gitu ya caranya. Agar lebih paham, 3/8. 8 faktor dari 1000 atau 10 pangkat 3 ya ini. Agar menjadi 1000, 8 dikali 125. Maka 3/8 ini kita kalikan dengan 125 per 125. Hasilnya 375 per 1000. Artinya ini angka satuannya berada di posisi ketiga setelah tanda koma. Kenapa? Karena nih 10 pangkat 3 ya, atau 3 angka nolnya. Maka angka satuannya berada di posisi ketiga setelah tanda koma. Kalau dibuat tabelnya seperti ini. Kita pasangkan 10, 2 kali 5, 100, 4 kali 25, 1000, 8 kali 125, 10.000, 16 kali 625, dan 100.000, 32 kali 3.125. Ini latihannya ya. Nyatakan pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Coba kalian perhatikan, Ibu akan jelaskan beberapa di antara 5 soal ini. Mungkin 1 atau 2 ya. Yang nomor 2 dan nomor 4. 3/4. 4 ini faktor dari berapa ya? Bukan dari 10, tetapi dia dari 100. Agar menjadi 100, maka kita kalikan dengan 25 ya. Karena 4 kali 25 supaya tidak mengubah nilai atau agar senilai, maka pembilangnya pun kita kali 25. Sehingga diperoleh 3 kali 25 itu kan 75 per 100. Sehingga 5 berada di posisi kedua setelah koma. Jadi ini bilangan, koma, bilangan, bilangan. Nah, letak 5 itu harus di sini. Jadi sebelum 5 berarti angka 7. Nah, sebelum 7 berapa? Karena sebelum angka 7 tidak ada bilangan lain, kita tulis di sini 0. Yang kedua, yang Ibu akan coba di sini nomor 4. 6 per 125. Pada tabel tadi, perkalian yang menghasilkan bilangan perpangkatan dari 10 dari 8 adalah 1000 ya. Dimana 8 kali 125 atau dibalik. 125 pun kalau kali 8 berarti akan menghasilkan bilangan 1000. Maka ini kalikan 8 ya. Kalau penyebutnya dikalikan 8, maka pembilang pun kalikan 8. Diperoleh 6 kali 8, 48 per 1000. Coba perhatikan,
Karena di sini 3 angka di belakang koma ya, karena 1000 itu nolnya 3, maka pastikan desimalnya itu ada 3 angka di belakang koma. Dan angka terakhir adalah berupa bilangan satuannya, yaitu 8. Nah, sebelum 8 kan ada angka 4. Nah, sebelum 4 tidak ada bilangan lain, berarti di sini 0, 0. Maka 6 per 125 bisa kita nyatakan menjadi 0,048 ya. Berikutnya, jika penyebut bukan perpangkatan dari 10. Bagaimana caranya? Misalkan soalnya tentukan atau nyatakan bilangan pecahan ke dalam n angka di belakang koma. Ini artinya n desimal ya. Maka bagi hingga n plus 1 desimal ya. Contohnya misalkan 4/7 ingin diubah ke pecahan desimal 2 angka di belakang koma. Maka kita bagi 4 oleh 7, karena tidak bisa jadi 0, 0 kali 7, 0, dikurangin jadi 4, menggunakan koma, kalikan 10, 40 dibagi 7, 5, 5 kali 7, 35, kemudian dikurangi hasilnya 5, langsung otomatis masukkan 0, 50 dibagi 7, 7, 7 kali 7, 49, dikurangi lagi, sisanya ya ini, sisa pembagiannya 10. 10 dibagi 7, 10 dibagi 7, 1, 1 kali 7, 7, sisanya 3, dan seterusnya. Karena yang diminta adalah 2 tempat desimal, maka kita carinya hingga 3. Jadi 2 tambah 1 di sini ya. 2 tambah 1 desimal saat menghitungnya. Kenapa? Karena supaya kita tidak salah dalam pembulatan. Berarti di sini 1 kita abaikan karena dia kurang dari 5. Berarti nilai 4/7 kalau dinyatakan dalam bentuk desimal dengan 2 angka di belakang koma adalah 0,57. Gitu ya. Kayaknya cukup segitu dulu untuk pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!